Oke, halo semuanya. Di sini saya Agung Wira. Di sini kami membuat aplikasi yang bernama OneMed, yang dimana aplikasi ini shopping, keperluan belanja, keperluan kesehatan, terus bisa check up juga dari aplikasi. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan flow dari aplikasi kami. Yang pertama dari halaman ini, halaman pertama yaitu halaman login, di mana kita bisa memasukkan ID dan password kalian di sini, lalu bisa login. Nah, di dalam login kita masuk ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada check up, ada shopping, control, rawat inap, dan lain-lainnya. Dan di atas sini ada tombol back, kalian bisa search dari sini dan setting. Nah, di sini kami membuat hanya di bagian rawat inap saja. Nah, di rawat inap ini kalian bisa masuk ke sini. Nah, di sini ada nama tempat rumah sakitnya, alamat rumah sakitnya, dan deskripsi singkat dari rumah sakit. Kita bisa back lagi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana bisa masuk ke dari halaman login ini masuk ke dashboard, dari halaman dashboard ini masuk ke halaman rawat inap. Nah, pertama di halaman login di sini di halaman login yang dimana di sini kami menggunakan elevate button, on press, navigator push yang nanti akan dijelaskan di proses pengkodingannya. Nah, ini ditaruh di bagian loginnya, lalu masuk ke dalam dashboard. Dari login di sini kita pakai material page route. Nah, itu dimasukkan ke dalam dashboard nantinya. Di bagian dashboard, karena kita buatnya hanya di rawat inap, jadi kita masuk di navigator push, lalu di material page route-nya itu kita masukin rawat page. Nah, sesuai dengan nama dari kelas dari page rawat page ini. Nah, kita masukin ke sini di cons di sini. Lalu masuk ke rawat inap dan akan memunculkan semuanya. Begitu. Oke, untuk pengkodingannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi untuk login .dart sendiri di line pertama ini masih sama seperti tadi. Lalu di line kedua kita ada mengimport dashboard.dart. Nah, ini berisi file halaman dashboard. Lalu di sini langsung saja ke bagian widget. Nah, di bagian widget sendiri itu ada return material app. Nah, material app sendiri adalah widget utama dari aplikasi Flutter seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada title OneMed, lalu ada theme data. Nah, di sini ada scaffold background colors white. Nah, itu adalah warna putih yang ada di sini. Lalu untuk color scheme from swatch copy with secondary. Nah, secondary color sendiri ini sebenarnya juga bisa buat background di sini ya. Cuma entah kenapa di sini tidak mau warnanya tidak mau menyesuaikan dengan cons color yang ini. Jadi saya menambahkan scaffold background color white. Lalu untuk scaffold sendiri adalah widget yang menyediakan tata letak dasar untuk aplikasi. Nah, di sini ada app bar background color. Jadi app bar sendiri itu adalah bagian atas dari aplikasinya. Nah, jadi karena saya di sini tidak ingin menambahkan teks, jadi teksnya saya kosongin. Lalu ada body column. Jadi di sini kita membuat sebuah kolom yang nantinya kita tambahkan kontainer. Nah, kontainer sendiri yang ini itu adalah itu adalah yang ini. Itu berfungsi cut. Nah, lalu body column. Nah, di sini di dalam kolom sendiri setelah kita buat kolom itu kita menambahkan cross exit alignment center. Nah, ini buat kolomnya ada di tengah-tengah. Lalu
children. Lalu dalam children kita ada container. Nah, container sendiri yang ini itu adalah yang biru ini ya. Yang biru ini. Nah, itu dia itu dengan white-nya dia itu menyesuaikan dari HP-nya sendiri atau mungkin menyesuaikan dengan emulator yang kita gunakan itu dengan kode media query of content size titik white. Nah, lalu untuk tingginya sendiri itu ada 350 atau panjangnya dari sini sampai sini. Lalu decoration, cons box decoration. Nah, ini untuk memberikan warna dan juga ini colornya sendiri yang ini. Lalu ada border radius. Nah, border radius only ini itu fungsinya untuk membuat kontainernya tidak lancip atau rounded. Nah, ini kita menambahkan bottom left radius sirkular 20. Nah, jadi nanti semakin tinggi angkanya ini maka akan semakin tumpul. Ini bottom left dan bottom right. Lalu di sini ada child, column, main axis, alignment center. Nah, ini ada children lagi, yaitu dalam childrennya terdapat image asset logo PNG. Nah, untuk logonya itu yang ini, yang ada tangannya, one man. Terus ada cons, size box, height 20. Nah, ini untuk menyesuaikan ukuran dari logo sendiri. Lalu ada row, jadi di dalam kolomnya kita buatkan row itu untuk memasukkan logo-logo yang di bawah ini. Jadi di sini kita membuat kontainer ini yang warna putih-putih ini, mungkin agak keabuan dikit, itu dengan panjang dan lebar 70. Nah, di decorationnya sendiri itu ada warnanya. Ini ada alpha, red, green, blue. Lalu ada border radius. Nah, border radiusnya ini sama seperti yang di atas, tetapi di sini border radius only, dan yang di bawah ini adalah border radius all. Nah, border radius all sendiri itu bedanya kita bisa membuat bordernya ini atau sudut-sudutnya ini rounded itu menyeluruh, jadi kita cuma memasukkan radius sirkular 15. Nah, jadi di sini nih kita tidak perlu menambahkan seperti bottom left, bottom right ya, seperti yang di atas. Ya, mungkin seperti itu untuk pemahaman saya. Nah, lalu ada child image asset information.png. Nah, jadi setelah kita membuat kontainernya, kita memasukkan logo. Nah, ini adalah logo dari information. Lalu ada size box-nya, itu adalah ukuran dari logonya, dan cons tag. Nah, ini tag ini adalah yang di bawah logonya, dan text align center. Nah, ini adalah untuk satu kolom ini, itu untuk satu logo dan satu teks ya, untuk satu tombol inilah. Cuma ini tombolnya belum bisa difungsikan karena memang dari pembuatan UI-nya juga nggak selengkap itu. Nah, jadi untuk kolom-kolom di bawahnya ini masih sama untuk 4 logo di bawah. Jadi kita bisa skip. Lalu nah, ini ada sampai mana ya? Ini ada size box 20, text sign in. Nah, ini untuk teks yang ini, yang sign in di sini dengan style, text style, color ya, seperti biasa. Lalu ada ukuran font sendiri, dan untuk font weight-nya di sini ini untuk mengatur ketebalan font. Jadi kita di sini pakai font white bold. Lalu di sini itu ada size box lagi, itu untuk text file. Nah, text file itu yang ini, yang ID dan password. Nah, jadi di sini itu ada label text ID. Nah, itu di decoration sendiri itu untuk mengisi bagian dalamnya ini.
Jadi untuk label teks sendiri itu adalah ID. Nah, jadi ketika kita mencet ID ini dan kita mau mengetik, itu akan muncul teks enter your ID. Nah, lalu untuk border sendiri itu adalah garisnya ini. Itu enable border, outline, input border. Nah, jadi border radiusnya sendiri dengan sirkular 50 itu untuk membentuk ini ya, pojok-pojoknya ini atau apa? Ini biar rounded, biar kayak ini. Lalu ada border side. Jadi untuk colornya sendiri itu gray. Ini abu. Nah, ini ada size box lagi, itu untuk elevated buttonnya, itu untuk loginnya yang di sini. Itu dengan weight 400 dan height 50. Nah, di sini ini ada navigator push content material. Navigator push ini fungsinya jika kita memencet login, maka kita akan masuk langsung ke menu dashboard. Nah, terus untuk stylenya sendiri, di sini kita menggunakan background color ini ya, from RGBO. Nah, itu warnanya biru seperti ini. Lalu ada shape rounded rectangle border radius circular 50. Itu agar bentuknya sama seperti ID dan password di atas. Ini ada child const tag login. Nah, ini untuk teks yang ada di atas elevated buttonnya. Ya, jadi ini ya samalah kayak tadi. Terus nih di bawahnya ada teks lagi, or login with. Nah, itu yang ini. Ini ada style, color, itu masih sama kayak tadi. Terus ini size box yang di bawah nih, itu adalah untuk logo-logo Google, Facebook, dan Apple. Jadi sama, kita buatkan kontainer dengan dengan weight dan height itu 50-50, dengan margin 8, itu untuk jaraknya ya, nanti jarak antar logonya nih. Ini kalau diubah ya 10 gitu. Nah, ini jaraknya antara Google dan Facebook. Terus untuk decorationnya masih sama, tapi ini kita menggunakan shape box shape circle. Nah, itu yang ini dengan border all color black dan colornya white ya untuk dalamnya nih. Lalu ini child image asset Google PNG, itu adalah aset gambar dari logo Google-nya. Nah, ini sebenarnya ada gesture detector on tab nih, sebenarnya bisa dipencet juga, cuma kita belum menambahkan untuk fungsi tersebut, dan di bawah-bawahnya kurang lebih sama. Nah, lalu terakhir ada ini teks lagi, have an account dan sign in, kurang lebih masih sama kayak di atas. Lalu kita lanjut ke dashboard.dart. Jadi kita nih kalau kita pencet login, nah ini kita masuk ke dashboard, itu kodenya adalah yang ini. Nah, jadi di sini itu kita ya masih sama, import material .dart gitu kan. Lalu nomor 2 nya ini adalah import rawat inap .dart. Nah, itu untuk fungsi nanti jika kita memencet rawat inap. Ini kurang lebih masih sama, sebenarnya nggak ada beda-beda yang signifikan. Jadi kita masih sama kayak pakai padding. Mungkin tadi ketinggalan ya paddingnya. Jadi padding tuh untuk ngatur jarak-jarak yang ada di luarnya. Mungkin kayak di sini nih child const padding. Nah, ini untuk yang ini misal kita ganti ya, padding edge kita pakai 40. Nah, ini jadi jarak teksnya. Nah, itu ini kan untuk teks hi user, welcome to OneMed dan sebagainya. Ini kurang lebih masih sama kayak sebelumnya. Nah, terus ini ada margin juga. Ini untuk ini ya,
kayaknya. Ya, jadi marginnya ini itu untuk ngasih jarak antara kotak yang satu dan yang satunya. Terus ya kurang lebih masih sama kayak kode-kode sebelumnya, kayak masukin gambar ya. Jadi di sini tuh nanti bisa langsung ke rawat inap. Nah, jadi di sini tuh kurang lebih sama ya kayak sebelumnya, rata-rata sama. Lalu di sini nih ada gestur detektor lagi. Nah, itu sama buat ketika kita mencet. Nah, di sini tuh rawat page ya. Jadi ketika kita mencet rawat inap, maka kita akan masuk ke rawat inap.dat atau rawat page. Nah, jadi kenapa di sini tuh rawat page? Karena ketika kita pencet rawat inap, itu di sini untuk kelasnya sendiri itu adalah rawat page. Makanya untuk kodenya di dashboard sendiri itu adalah material page road builder contents rawat inap. Jadi kurang lebih mungkin sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata mungkin atau salah penjelasan, karena saya juga masih belajar. Jadi untuk penjelasan selanjutnya atau mungkin untuk penjelasan rawat inap .dart-nya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari page high user yang dimana dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kita klik di icon rawat inap, akan muncul page rawat inap yang dimana sebenarnya dari segi tampilannya lumayan berbeda dari segi desain yang telah dibuat. Ini saya buat sebisa mungkin. Nah, di sini saya jelaskan tentang codingannya, dimana saya menambahkan icon button yang dimana iconnya itu arrow back, dan di sini ada navigatornya untuk mengklik kembali. Jadi ini iconnya kalau dipencet dia akan balik lagi. Terus di sini saya juga menambahkan sebuah image asset untuk menambahkan aset yaitu berupa gambar yang dimana width dan height-nya itu sebesar 40, dan di sini ada kolom. Di dalam kolom ada di dalam kolom ada teks yang dimana berisi tentang rawat inap. Ini teks rawat inap ini, dimana teks stylenya itu textile, colornya color black, fontnya itu font weight normal, font size-nya itu 24, bisa dilihat di sini. Dan juga di sini karena ingin menjelaskan tentang gambarnya, yaitu dimasukin dulu di image with title, dimana ada image page yang bernama asetnya karena sama. Jadi aset itu bernama Merta 1 PNG dengan isi title yaitu namanya, nama tempat, address, alamat tempat, deskripsi. Karena di sini sama dari segi kelima ini jadinya sama, akhirnya cuma di copy paste aja. Tinggal dirubah beberapa hal seperti deskripsi, semisal mau dirubah semisal Merta 1 gitu, jadi bisa. Jadi karena ini kopas, jadi akan kemungkinan agak semuanya akan dirubah. Oke, segitu aja penjelasan dari rawat inap page. Jika ada mungkin kesalahan atau mungkin kurang penyebutan dalam coding, saya minta maaf dan terima kasih.